Bu ya, ini menjadi gambaran bahwa norma-norma yang dulu dipegang kuat di masyarakat mulai luntur, mulai berkurang. Dulu kan ya, benar-benar cewek diapeli cowok itu sudah merupakan orang tua heboh, heboh itu sudah kan. Sekarang jangankan diapeli, di bawah sudah orang tua tidak cari. Sudah. Jadi kembali lagi Mas Wid, itu kembali ke faktor orang tua, ke faktor keluarga. Faktor keluarga paling besar. Ya, faktor keluarga dan faktor penunjang lainnya. Apalagi anak-anak sekarang ini ya, maaf aja, kita tidak menutup kemungkinan ada anak-anak remaja yang tadi bilang sudah mulai itu lagi faktor media sosial. Ya, mereka ingin mendapatkan gadget, ingin mendapatkan fasilitasnya untuk dirinya. Jadi mereka sudah martabatnya itu dengan menjual diri, maaf dan sebagainya. Nah itu di Nunukan itu sudah mulai terlihat. Sudah mulai ada. Sudah ada sebenarnya. Cuma kita belum bisa membuktikan dengan fakta. Nah pernah anak-anak sekolah ada. Halo teman-teman Kopi Channel, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di podcast. Hari ini saya kedatangan tamu Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di SP3A Kabupaten Nunukan, Ibu Faridah Aryani SEMAP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik, pemirsa semua juga, semoga Kabupaten Nunukan tambah baik ya. Insya Allah. Saya lihat tambahan ini Bu, tambah sibuk ini. Biasa ngurusin sosial. Bu, kalau dihitung-hitung ini Ibu ini tambah 1 kurang 1 ya? Ya, tambah 1 kurang 1. Tambah 1 kurang 1. Kemarin dinas di DP 3AP2KB, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Kalau sekarang Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Jadi program KB-nya masuk ke kesehatan, dan kami juga mengikut di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Tapi yang jelas semuanya berbau dengan perempuan, semuanya juga masuk aja semuanya. Jadi kami juga biasa dengan sosial, biasa dengan kesehatan, pendidikan, jadi semuanya masuk. Yang jelas upaya-upaya untuk peningkatan perempuan dan anak itu ada berjalan. Cuman kalau saya lihat nih yang hilang yang enak ini, yang masuk yang tidak enak ini. Ya, bagi kita memang tidak ada yang enak, tidak ada yang tidak enak. Selagi kita welcome dengan pekerjaan dan insya Allah mulia di sisinya, semuanya amin, untuk pahala kita semua, untuk masyarakat kita semua. Sekarang kayaknya memang betul-betul ngurusi orang susah ini, Ibu ini. Ngurusi sosial, mulai ngurusi orang gila, trafficking, orang miskin, perempuan terlantar. Pokoknya lengkap sudah, pokoknya ibunya orang susah lah sekarang. Kalau bukan kita lagi, siapa lagi yang ngurusi? Tetap masyarakat, pemerintah kita selalu siap untuk melaksanakan Undang-Undang Dasar 45 tentang anak terlantar, orang terlantar, fakir miskin dan sebagainya. Dan dinas itu memang harus ada, dinas sosial seperti itu. Bu, coba kita mulai sekarang tentang, kita awali dulu dari perempuan lah ya. Perempuan. Siap. Data menunjukkan bahwa pandemi COVID selama hampir 2 tahun ini justru kekerasan terhadap anak dan perempuan ini naik secara nasional. Betul. Kalau Nunukan kayak apa, Bu? Betul. Apa yang disampaikan oleh Pak Wid tadi itu, bahwa data untuk kekerasan terhadap perempuan itu naik, terutama pada masa COVID-19 ini kan. Terus terang aja kami di dinas, dulunya dinas DP3AP2KB itu melaksanakan program yang mana ada rekomendasi untuk undang-undang perkawinan ya. Pertama untuk undang-undang perkawinan. Banyaknya kasus-kasus akhir-akhir ini yang mengarah, mungkin sudah secara nasional ya, nasional mengarah banyaknya akhir-akhir ini kasus yang terjadi akibat pandemik adalah kasus seksualitas terhadap anak, peningkatan
seksualitas terhadap anak, peningkatan pernikahan anak dan sebagainya mungkin diakibatkan dengan adanya masa COVID pandemik ini, yang mana masyarakat direntangkan kepada di rumah. Jadi mungkin remaja-remaja itu jenuh, banyakkan anak-anak itu jenuh, dan bagaimana juga perekonomian semakin menurun dan sebagainya. Nah, disinilah modus-modus untuk kekerasan terhadap perempuan dan seksualitas anak banyak berakhir juga dengan adanya perceraian. Kasus perceraian juga banyak. Juga meningkat akibat, ya? Meningkat juga, meningkat juga akibat masa pandemik ini. Yang mungkin faktor-faktor salah satunya adalah faktor ekonomi. Faktor ekonomi tadi yang menghalang mereka untuk meneruskan perkawinan atau melaksanakan pernikahan di bawah usia. Nah, memang mirisnya kita yang pernikahan anak di bawah usia, anak-anak yang sudah kuliah 1 tahun 2 tahun itu berhenti, atau anak SMA tadi akhirnya melakukan adegan-adegan seksual yang mana yang harusnya tidak diinginkan oleh kedua orang keluarga seperti. Tapi yang mau diapakan lagi, karena mungkin dari kejenuhan mereka tidak punya fungsi-fungsi dari keluarga dan sebagainya, sibuk dengan mencari ekonomi dan sebagainya, akhirnya anak-anak itu terbengkalai seperti itu. Akhirnya mereka melakukan satu adegan-adegan yang mungkin dari pengaruh medsos tadi, kediaman di rumah, sekolah online dan sebagainya, mungkin mereka jenuh dengan sekolah online, membuka hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi terjadilah keinginan-keinginan, apalagi masa pubertas dan sebagainya, akhirnya mereka melaksanakan kegiatan-kegiatan tidak diinginkan. Terjadilah satu contohnya kehamilan di bawah usia. Akhirnya mereka kita rekomendasikan untuk dinikahkan seperti itu. Meningkat itu memang. Dulu kan juga terjadi seperti itu ya. Kita berusaha bagaimana pola asuh yang faktor-faktor itu yang perlu ditingkatkan dengan sosialisasi, fungsi-fungsi keluarga itu memang yang harus lebih banyak sebenarnya kita sosialisasikannya. Mungkin ya faktornya seperti, jadi seluruh Indonesia seperti itu, meningkat kasus itu. Iya, karena kadang juga Bu ya, ini kan selalu dulu ada istilah-istilah, ayo kita kembali ke keluarga, come back to family gitu loh. Ya, benar. Tapi ternyata kalau kelamaan ngumpul juga tidak bagus juga rupanya. Itu mungkin. Jadi kelamaan di rumah malah orang tua kekerasan terhadap anak, suami terhadap istri. Ya gitu, betul. Orang tua yang kurang betah dalam mendidik anaknya, kan sering tuh curhat, bagaimana nih kok lama betul pandemiknya, kok anak-anak tidak disekolahkan di sekolah, malah mereka kepinginnya sekolah gitu kan. Tapi ya mungkin itu orang tua yang tidak sabar dalam mengurus anaknya. Kalau saya sih mungkin sudah lewat ya, jadi ngajari online itu susah ya, ngajari online lebih susah, apalagi yang gagal paham dengan jet dan sebagainya, ibunya yang bekerja, akhirnya di pekerjaan juga terbengkalai. Bu, saya harus minjamkan HP dulu ke anak saya karena ada online. Nah, mungkin dari sisi yang SLTA yang sudah kuliah itu menjadi terbiasa dengan belajar online, akhirnya dia membuka situs-situs yang tidak diinginkan, terjadilah pornografi di situ. Akhirnya mereka ingin coba-coba, akhirnya melakukan satu adegan. Nah, akhirnya menikahlah di bawah usia dini. Itulah akibatnya. Jadi bagaimana lagi peran kita sebagai orang tua, mereka sebagai remaja, dengan faktor-faktor itu tadi itu, yang mau tidak mau akhirnya dinikah dalam usia dini, rekomendasi lagi. Padahal memang kalau kita melihat dari sisi pernikahan di bawah usia itu untuk zaman sekarang larinya ujung-ujungnya larinya kepada perceraian. Terganggu kemudian lagi. Terus resikonya besar lah. Ya, resikonya besar memang, kesehatan karena reproduksi. Ya, banyak faktor yang mempengaruhi pernikahan di bawah usia. Makanya itu kita lagi ini Mbak, lagi dari Pak Widodo, Mas Widodo lagi bowling-bowlingnya kita mengejar ini gerakan generasi berencana melalui FIKR Remaja, Pusat Informasi Konseling Keluarga yang di sekolah-sekolah. Sekarang minimal 19 tahun Bu ya untuk menikah. Ya, di undang-undang pernikahan yang baru ini yang terbit tahun 2019 ini bahwasannya harus 19 tahun, pengganti Undang-Undang 74 itu. Yang dulunya 19 tahun, sekarang 19 tahun. Iya. Bu, kalau sejauh ini angka kekerasan atau terhadap perempuan dan anak itu, ada enggak yang melapor ke dinas ibu? Melapor atau ibu yang jemput bola mendatangi mereka? Ya, kita punya satu inovasi yang dinamakan memang fungsi daripada dinas sosial dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ini adalah kita sebagai pendamping. Jadi kita ada SOP pengaduan dari masyarakat kepada masyarakat untuk hal itu. Kita juga punya satu inovasi yang dinamakan
Papa Kue. Jadi pasti itu. Jadi ada konseling di situ. Jadi bisa masyarakat merujuk. Nah, pengaduan untuk kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan anak sering sudah dilakukan oleh masyarakat, entah melalui kelurahan, entah melalui desa atau masyarakat yang sudah peduli dengan kasus kekerasan, mereka melakukan pengaduan. Jadi kita selalu menggaung-gaungkan untuk apabila ada terjadi kekerasan terhadap perempuan dan anak, silahkan. Nah, kami juga punya program PATBM, perlindungan anak berbasis masyarakat, yang mana kalau ada kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak itu bisa dilaporkan langsung kepada kami seperti itu. Selama ini kalau ada laporan, Ibu memediasi atau memberikan solusi-solusi yang lain gitu ya Bu ya? Ya, di samping pendampingan kita memediasi, kami juga memberikan solusi dan juga ada dibantu oleh pekerja sosial. Nah, kami juga punya satu orang psikolog klinis yang bisa membantu itu. Jadi alhamdulillah dapat berjalan dengan lancar seperti itu. Jadi kami selaku pendamping juga dari dinas, dalam hal ini perwakilan dari pemerintah daerah yang melakukan pendampingan jikalau masyarakat itu ingin diteruskan ke pihak-pihak berwajib seperti itu. Oh gitu ya. Jadi kalau misalnya ada perempuan, perempuan seorang istri mengadu, saya di KDRT lah, mengalami KDRT gitu, dialahkan mediatori, ternyata baik, rukun lagi, damai. Ternyata terjadi lagi. Jadi Ibu ngarahkan ke hukum. Jadi gini, proses hukum. Memang sih serba salah juga dalam keluarga jika terjadi suatu kekerasan terhadap perempuan, KDRT umpamanya. Si ibu ini apalagi tidak mempunyai pekerjaan ekonomi yang tetap, pekerjaan atau istilahnya bisa mencari uang sendiri. Di sisi lain sudah mendengar penyuluhan tentang kekerasan terhadap perempuan, ya dia ingin diadili, dia ingin suaminya diadili. Hukum dibawa ke hukum. Tapi setelah dibawa hukum, dia lagi yang mau mencabut perkara itu. Jadi kita sebelum mereka melakukan pelaporan ke pihak berwajib, kami suruh pikir-pikir dulu. Bu, berpikir tegar nggak, sudah siap nggak untuk melakukan pelaporan kepada pihak berwajib karena ibu kena KDRT. Nah, yang tidak enaknya kalau sudah kasus itu dicabut dengan catatan mereka kasihan anak, siapa yang membiayai. Nah, disinilah kemandirian seorang perempuan yang perlu ditingkatkan. Bukan berarti emansipasi wanita itu dalam artian tidak menghargai suami dan sebagainya. Tapi kita lihat juga pola sisi sebagaimana. Contoh kemarin pernah satu kasus, dia melaporkan karena dia kena KDRT, dia melaporkan ke suaminya ke polisi. Nah, polisi ini sudah tahu fungsinya dinas perlindungan perempuan anak, minta dipendampingan dulu. Akhirnya pendampingan. Setelah kami cek NPC, ternyata yang masalah istrinya juga. Bu, bagaimana saya tidak sakit hati? Anak ditinggalkan, dia sibuk dengan HP, ketemu dengan teman-teman di kafe, pulang-pulang anak saya terbengkalai. Nah, saya sakit hati, saya pukul. Ya memang tidak boleh ya dalam memukul, tetap ada aturan hukum. Nah, di sisi lain sebagaimana ini. Nah, di sini juga perempuan yang harusnya mawas diri seperti apa. Apalagi kita yang sudah melihat sisi lain, suami yang sibuk jadi pekerjaan, kita yang menghambur-hamburkan uang dengan ya itulah tadi, karena sebagai peran juga perempuan saat ini juga kita melihat sosialita dan sebagainya. Mungkin dia kepingin untuk bersantai kepada teman-temannya ya. Tapi itulah tadinya. Makanya dilihat itu dari segi apa? Banyak faktor sebetulnya. Banyak faktor yang mempengaruhi kekerasan terhadap perempuan di keluarga seperti sudah itu. Capek kerja, pulang-pulang bukan tudung nasi, tidak ada makanan, rumah berantakan, piring berantakan. Wah, tetap mengamuk juga itu. Tetap mengamuk juga. Jadi akhirnya ada juga seperti itu. Memang ada juga kasus-kasus yang memang kekerasannya terjadi adalah karena memang unsur-unsur yang seperti itu. Unsur dari biasanya karena faktor apa? Ekonomi salah satunya. Ekonomi. Kalau faktor terbesar ada kasus ekonomi. Jadi perceraian yang kemarin sekitar 400 sekian dari tahun 2018 sampai 2021 itu faktor ekonomi. Setahun 400 Bu ya? 3 tahun. Oh, 3 tahun. Jadi terus kedua lagi rata-rata di usia muda. Rata-rata. Ya, rata-rata lagi perempuan yang banyak mengajukan perceraian. Seperti itu. Ya mungkin karena dia tidak sabar dengan pendapatan suaminya atau seperti. Nah, inilah Mas yang perlu digarak-garakkan dengan program pendewasaan usia perkawinan seperti itu. Jadi memang kuncinya kalau memang mau berumah tangga memang harus siap
Ya, ya. Ya, betul. Siap seluruhnya, siap dari jasmani, rohani, apalagi sebagai seorang calon suami matang dalam untuk memberikan nafkah kepada istri, kepada keluarga seperti itu. Ya. Kemudian kita coba menginjak ke anak, Bu. Iya. Anak itu kalau saya menilai lah ya, kalau saya menilai nunukan ini kalau eksploitasi anak mungkin relatif kecil, Bu, ya kali ya. Masih relatif kecil ya? lah, masih. Dibanding kalau kota-kota besar ya, betul. Jadikan pengamen, jadikan peminta-minta. Kalau nunukan relatif tidak ada. Masih teratasi oleh Peksos, ya, benar. Cuman kalau ini kan sekarang Bu, ada tren anak-anak itu kerja jadi pembentang rumput laut. Benar, betul. Itu masuk kategori enggak itu, Bu? Kalau sebenarnya anak-anak itu tadi membentang, kita lihat sisinya dulu. Apakah dia membentang hanya tapi tidak mempengaruhi hak-hak anak, itu tidak apa-apa. Contoh ada memang dalam undang-undang perlindungan anak tentang pekerja ya, anak yang umur sekian sudah boleh, tapi dengan catatan 3 jam aja. Ada saya lupa undang-undangnya, tapi ada saya pernah baca. Nah, tapi dikala dia tidak melanggar dalam hak-hak anak, ya boleh aja. Nah, mungkin dia membantu orang tuanya dan sebagainya, tapi dikala waktunya sekolah dia sekolah, di waktunya bermain dia bermain, seperti itu. Jadi ada hak-hak anak yang tidak tidak dilanggar oleh kedua orang tuanya. Saya pernah mendapatkan beberapa orang ibu yang melakukan seperti itu. Dia bilang, memang saya janda, saya butuh anak saya membantu, tapi anak itu disekolahkan. Bahkan saya lihat memang anak itu memang punya greget untuk pendidikan ya, orang tuanya juga kepingin anaknya maju, jadi disekolahkan. Nah, pulang sekolah dia tetap membantu orang tuanya sebentar, habis itu sore hari dia pergi mengaji. Dan gitu. Nah, jadi tidak ada melanggar, tapi ada juga memang mungkin orang tua yang masih mempekerja anaknya untuk mendapatkan uang seperti itu. Nah, itu kita lihat dari sisi kemarin, memang ada wacana kami untuk bekerja sama dengan Satpol PP untuk penegakan seperti itu. Nanti kita lihat situasi bagaimana, apalagi di wilayah kita ini wilayah transit yang mana bukan asli orang nunukan yang mempekerjakan anak seperti itu. Jadi ada orang-orang dari luar juga, mungkin dari orang-orang ex-migran yang melalui jalan-jalan tikus yang tidak terdaftar di BP2MI. Kalau pemulangan, mereka inginnya menetap di nunukan seperti itu. Jadi itulah mungkin mereka membawa anaknya dan sebagainya. Banyak sih anak-anak sekolah yang membentang, anak-anak sekolah SMP dan sebagainya, tapi tetap mereka bersekolah. Ya. Cuma memang ada laporan juga dari masyarakat, dari wartawan dan sebagainya, mereka sudah mengadakan melihat bahwa kok ada anak-anak yang dibawa, anak-anak balita dan sebagainya dibawa ke Pak Bentang. Ya memang secara tidak langsung ya anak-anak itu kesehatannya terganggu, apalagi anak balita umur 2 tahun 3 tahun ibunya saya membentang, dia juga dengan bahasa tidak nyaman dengan bau dan sebagainya. Tapi ya itulah potret kehidupan kita yang kita harus sebenarnya berikan pemahaman kepada orang-orang yang memberikan pekerjaan kepada ibu-ibu emak bentang tadi. Kalau tinggal di rumah tidak ada yang jaga juga. Tinggal di rumah tidak ada yang menjaga. Resiko lagi kalau yang perempuan takutnya kasus-kasus kekerasan terhadap anak ini ada juga yang sudah umurnya. Oh iya, jadi seperti itu. Jadi bahasanya ya itu tadi, kita mencoba bekerja sama dari pemerhati anak dan sebagainya untuk memanggil para juragan-juragan lupa tadi ini, kalau bisa dibikinkan rumah singgah. Rumah singgah yang penting anaknya dititipkan di situ, diberikan bina keluarga balitanya seperti apa. Kalau umur anak sudah 4 tahun bisa kita berikan PAUD yang holistik tadi. Kita mencoba di situ nantinya, Mas Undang. Kadang juga sih, Bu. Saya pernah ke daerah penghasil rumput laut itu, ketemu anak gitu loh. Iya. Kenapa kau tidak sekolah? Dulu saya sekolah, cuma sekarang berhenti. Kenapa kau berhenti? Bagus membentang, dapat 100.000 dia. Betul. Memang ada saya temukan juga seperti itu memang. Dia bilang kami sudah jenuh sekolah, lebih lagi cari uangnya. Memang kalau sudah anak-anak pegang uang, pegang HP, jadi pemikirannya sudah tidak sekolah lagi. Nah, itu yang kita telusuri dari segi mana. Betul. Makanya kita mencoba ke sekolah-sekolah untuk memberikan pemahaman mereka dengan tadi pusat informasi remaja tadi itu. Iya.
Dia bagaimana kesadaran semua pihak lah ya. Iya betul, kita harus berkolaborasi, berintegrasi semua pihak. Bahkan Sanggar Kegiatan Belajar itu sudah juga Mas membawa ibu-ibu tadi menyekolahkan anaknya ya. Tapi itu tadi pemahaman sumber daya manusia yang sangat kurang kepada ibu-ibu. Ya itulah tadi membuat mereka kan ibu ya, karena ibu kalau bapaknya mungkin cari duit, ibunya nih yang harus memberikan support kepada anak-anaknya bagaimana untuk ke depan masa depannya. Ya mungkin itu. Jadi perlunya memang pemberdayaan perempuan itu ditingkatkan seperti itu. Oke Bu, sekarang kita ke kita ke segmen lain tentang sosial. Ini boleh. Mungkin Ibu baru lah ya. Ya benar. Baru sebulan lah. Iya betul. Nah, ini 2 hari ini hujan deras nih. Iya. Sempat deg-degan enggak Bu? Sempat juga dengan deg-degan alam. Juga, ya? Jangan-jangan lumbes banjir lagi. Betul, lumbes banjir lagi, sembako naik lagi. Gitu. Tapi aman alhamdulillah tidak ada laporan ya. Bu, sosial ini kan apa ya? Pekerjaannya mulia tapi tidak ada hentinya nih kayaknya. Benar. Selama saya masuk di situ, perasaan tanda tangan terus untuk bantuan-bantuan. Bantuan kan, apalagi musim COVID nih kan. COVID, iya ada bantuan-bantuan. Yes. Nah, Nunu kan lebih kompleks Bu. Selain ngurusin bansos, ngurusin bencana, ada apa ya? Kejadian-kejadian sosial yang itu menjadi tanggung jawab Ibu. Betul. Misalnya kayak orang gila. Orang gila, betul. TKI telantar. Betul. Gitu. Gimana penanganan selama ini Bu? Orang gila kayaknya akhir-akhir ini mulai hilang lagi Pak. Iya. Ada pas musimnya ada lagi ya. Banyak gitu. Banyak hilang lagi. Iya gitu. Benar-benar. Ya betul. Apa yang terjadi tuh Bu ya? Meskipun saya juga belum pernah di dinas sosial ya, tapi pernah juga menangani kasus-kasus yang berhubungan penelantaran, terutama penelantaran keluarga, penelantaran perempuan dan anak, dan penelantaran orang istilahnya kasus inilah ya migran itu jadi ODGJ. Nah jadi memang peran dinas sosial itu sebenarnya mengurusi sosial. Jadi kita harus juga bersabar. Kita juga sebagai pemerintah tidak mungkin juga pemerintah membiarkan, dan memang harus ada penanganan orang terlantar. Kalau kita melihat di Nunukan ini kadang-kadang memang ada berkeliaran. Kadang-kadang ada informasi yang kami terima juga, orang yang dari bos sebelah dibawa ke sini, ditelantarkan seperti. Ya alhamdulillah untuk di dinas sosial saat ini memang ada 3 orang yang mana masih di RPTC. Nah sebenarnya RPTC itu bukan tempat orang yang terlantar. Di situ kan penampungan orang-orang yang istilahnya rumah singgah, diberikan pelatihan, keterampilan jika ada masyarakat yang terlantar dengan kasus imigran dan sebagainya. Nah, tapi bukan dalam arti panti sosial atau panti jompo. Nah, di sini suka disalahartikan, begitu ada kasus terlantar dilempar langsung ke dinas sosial. Betul memang dilempar ke dinas sosial karena orang terlantar. Tapi dia kalau umpamanya terlantarnya dari segi dia masih sehat dan sebagainya tidak masalah. Yang bayaran ini yang ODGJ. ODGJ itu memang kalau ODGJ penyakit jiwa itu sebenarnya dinas kesehatan yang berperan. Tapi kalau terlantarnya memang dinas sosial. Apalagi mereka tidak punya dokumentasi dan sebagainya. Tapi bagi mereka yang masih ingat tentang keluarganya, di mana dia tinggal dan sebagainya, kita berusaha terintegrasi untuk memulangkan mereka. Jadi ada peran dinas sosial itu rehabilitasi, pembulangan korban dan sebagainya, dan ada. Nah, hari ini juga ada kepala bidang saya mengantar 2 orang yang sudah lama di RPTC akibat mungkin dia dari sebelah, tapi dia melalui jalan, bukan jalan dari BP2MI, tapi jalur tikus itu. Alhamdulillah 2 orang dipulangkan. Nah, ada juga bantuan dari Basnas, kita terintegrasi untuk pemulangan mereka seperti itu. Ada beberapa juga kerjasama dengan, dulu kami masih di DP3 AP2KP, 1 keluarga atau 2 keluarga yang mengalami gangguan ODGJ juga, tapi kami sudah pulangkan. Jadi itu kerjasama antara waktu itu Dinas Pemberdayaan Perempuan dengan Dinas Sosial. Intinya kalau ada orang gila misalnya dari sebelah masuk ke Nunukan, kalau masih boleh ditanya, dirawat sebentar, kira-kira memanu cukup layak untuk dipulangkan dengan catatan mereka tahu keluarganya dan sebagainya, dan kita adakan pemulangan. Gitu biayanya juga bisa kami bantu dari provinsi, dari dari BP2MI atau dari Basnas yang hubungan dengan orang terlantar seperti itu. Oke, sekarang terakhir Bu, terkait dengan trafficking.
Ya, trafficking ya. Trafficking, TPPO. Ya, trafficking kalau orang dulu bilang kan kita taunya trafficking ya, belum ada yang namanya bahasa TPPO. Jadi kalau trafficking itu memang kalau kita melihat wilayah nunukan ya secara garis kompleks. Kalau nunukan itu modus-modusnya sebenarnya sudah ada dari zaman dulu. Tahun 2002 saya bertugas di kelurahan, banyak sebenarnya kasus-kasus trafficking, terutama anak-anak perempuan yang dipekerjakan, perempuan-perempuan atau anak-anak yang dipekerjakan. Pernah saya mendapatkan anak baru usia 14 tahun, 13 tahun dibuatkan KTP berumur 17 tahun. Nah, jadi modus-modus itu memang ada. Waktu itu masih camatnya Pak Rahmaji dan sebagainya. Nah, kita di sini menangani memang kita belum tahu ya seperti apa TPPO. Tapi ada juga yang sudah, waktu itu saya pernah dapat penataran tentang trafficking, itu untuk trafficking ya. Trafficking itu kan idealnya dulu kan kepada perempuan dan anak, terutama anak-anak yang di bawah usia atau perempuan-perempuan yang dipekerjakan sebagai seks komersial ke sebelah. Dia bilang jadi pembantu rumah tangga juga iya. Nah, disitulah yang kita melihat sudah mulai terlihat. Mungkin kalau punya pejabat-pejabat yang tidak pernah di kelurahan tidak tahu, tapi kita sudah bisa melihat untuk mereka dipekerjakan seperti itu. Ada juga masyarakat yang rentan dengan dulu ringgit masih oke, mereka ke sebelah bekerja di kelapa-kelapa sawit, masih kelapa-kelapa sawit buka. Nah, disitulah mulai terlihat. Nah, setelah itu beberapa tahun kemudian timbul perda tentang perdagangan orang, TPPO, perda nomor berapa itu kemarin itu tahun 2015, perda nomor 16 tahun 2015 itu mulai sudah nunukan sudah mulai mengajak ke situ. Mungkin sudah terlihat banyaknya pemulangan TKI di tahun 2002 itu ya. Jadi sudah mulai terlihat ini termasuk perdagangan orang sepertinya. Akhirnya keluarlah perda nomor 16 tahun 2015, sempat perdanya saja, tapi kegiatan-kegiatan itu tidak ada yang jalan waktu itu. Nah, di 2018 IOM pernah masuk ke kita mengadakan sosialisasi bersama waktu itu masih BP 2 TKI. Nah, saya juga baru menjabat sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Di situ welcome-nya IOM ingin membantu pemerintah daerah dalam memerangi kasus TPPO. Nah, terjadilah kerjasama antara IOM dengan DP 3P2KB untuk melakukan kegiatan-kegiatan sosialisasi waktu. Akhirnya berkembanglah kita membentuk tim gugus tugas yang diesakan oleh Bupati yang di tahun 2018. Ya memang kalau modus-modus TPPO dari pekerja migran kita sudah bisa melihat dan sebagainya, jalan-jalan yang ya, bagaimana masih sekarang gitu, Bu. Ya? Masih ada jalan yang itu, Bu. Saya kurang itu informasi karena kan setiap tahun ada aja pemulangan BP2MI, kan, pemulangan. Kalau logikanya kan begini, kita ini kan paling 2 bulan atau 3 bulan sekali ada pemulangan. Iya, ada pemulangan lagi. Migran betul. Ilegal itu kan bayangan kita berarti mereka masuknya juga ilegal. Iya, mungkin berarti seperti mereka itu. juga korban juga kan? Korban, sebenarnya mereka tuh korban. Cuma kan dia tidak tahu kalau mereka termasuk TPPO. Jadi mungkin ada modus-modus yang masyarakat yang sudah berhasil, ya mungkin juga ada masyarakat yang berhasil di Malaysia pulang ke kampung halamannya dengan kerja di sana itu enak. Mereka jadi makelar untuk mencari orang-orang bekerja di situ ya. Mereka ya itu. Nah, sejauh mana jalan-jalan yang karena wilayah kita berbatasan dekat dengan Malaysia, kita tidak tahu siapa yang membawa. Tahu-tahu mereka sudah ada di sana, pintu masuknya seperti itu. Pintu masuknya kan banyak sekali sekarang. Iya, kita juga tidak bisa melihat langsung mata kepala, tapi yang jelas mungkin ada aja seperti kalau itu. secara kasat mata kita lihat itu kan banyak, Bu. Iya. Cuman persoalannya kemarin data dari IOM yang diproses hukum itu sedikit. Iya, benar. Karena berbagai faktor lah. Iya. Karena tempat kejadiannya bukan di Nunukan, kurangnya saksi, kurangnya korban, kadang-kadang malah juga tidak merasa tidak akhirnya, melaporkan. Ya, kejadiannya banyak, yang diproses sedikit akhirnya. Betul. Apalagi yang masuk ke pengadilan kan sedikit sekali. Gitu. Iya. Karena begini, yang dinamakan TPPO jika terbukti ada unsur-unsur di situ, salah satunya adalah ada saksi atau ada yang merekrut. Kan sebenarnya mereka ini kan direkrut dulu menjadi tenaga kerja. Nah, hari itu ada
kalau melihat dari sisi mereka yang melapor kemarin, kami mendapat Bu dari media sosial tentang adanya perekrutan tenaga kerja untuk dikerjakan. Ya mereka dengan prosedur surat menyurat apa dan sebagainya. Nah mereka tidak tahu kalau mungkin kantor itu ilegal seperti itu. Gitu ya. Nah akhirnya mereka direkrut, mereka dikirimkan seperti, karena kemarin sempat kami menerima ada laporan. Tapi mereka tuh tidak buka mata siapa yang melaporkan, kan tidak tahu juga mungkin kan baru kenal juga, sampai di sana berkas kan sudah diambil kembali. Pulang-pulang kan BP2M kita ini kan pulang-pulang tidak ada dokumen. Nah, seperti itu. Akhirnya mereka juga banyak menyembunyikan apa, tapi bagian cerita, saya Bu dijanjikan pekerjaan sekian, tapi nyatanya sekian aja gaji saya, 2.700.000 sampai ke sini. Bapak lagi. Ya saya tidak tahu kalau seperti itu, dia bilang itu. Nah, itu ya jadi mereka belum memahami prosedur-prosedur menjadi migran yang resmi seperti itu. Oke teman-teman, masih bersama Ibu Faridah Aryani, Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nunukan. Bu, saya ingin coba mengulas kembali tentang pernikahan dini tadi. Iya. Jadi saya pernah dengar juga sih bahwa Nunukan trennya meningkat. Selama ini faktornya karena apa, Bu? Karena apa? Hamil di luar, nikah, atau gimana? Yang paling besar lah penyebabnya. Untuk pernikahan di bawah usia, itu faktornya pertama adalah faktor keluarga. Faktor keluarga dalam arti juga pergaulan bebas anak-anak. Terus kedua pengaruh media sosial. Ketiga mungkin mereka masa remaja yang tidak mendapat pengetahuan tentang peran mereka sebagai remaja itu apa. Memang kan masa umur anak yang di bawah 18 tahun itu kan sukanya apalagi SMP itu kan masa coba-coba ya. Masa coba-coba dari umur 10 sampai 18 tahun itu masa coba-coba. Jadi mereka ingin diakui hebat dan sebagainya. Nah, kedua kurangnya mungkin perlindungan terhadap keluarga. Contohnya mereka dibiarkan tumbuh dengan tanpa dapat informasi dari keluarga, kamu tubuhmu seperti apa. Apalagi kalau anak perempuan itu ya masa remaja itu dia penuh dengan harusnya mendapatkan informasi tubuhmu seperti apa, siapa yang boleh yang memegang, siapa yang boleh apa, faktor-faktornya seperti apa. Nah ini yang kurang diperhatikan oleh orang tua. Kadang-kadang anak dibebaskan keluar malam. Sekarang bukan anak perempuan aja, anak laki-laki perempuan sama kalau bagi saya. Sama bahayanya. Laki-laki juga dapat mempengaruhi perempuan, yang perempuan juga membawa aib perutnya tadi itu. Yaitu semua ada faktor-faktor dari keluarga juga. Bagaimana orang tua dalam memberikan pola asuh terhadap anak. Ya seperti itu. Jadi dalam keluarga sejahtera itu sebenarnya ada 8 fungsi keluarga. Salah satunya adalah fungsi agama. Fungsi agama dulu kita mainkan peran, habis itu fungsi pendidikan, fungsi kesehatan, dan fungsi sosial. Bagaimana anak itu bergerak dalam lingkungan dan bagaimana seharusnya orang tua itu memberikan peran kepada anak-anaknya, tugasmu seperti ini. Nah, kurangnya komunikasi antara orang tua dan anak bisa membuat anak itu tumbuh dengan ibaratnya ya liar tadi itu. Dia tidak mendapatkan informasi tentang kasih sayang, dia tidak mendapatkan informasi tentang bagaimana lo tumbuh hidupmu sebenarnya untuk seperti ini, seperti itu. Jadi ada faktor-faktor memang anak-anak, apalagi sudah orang tuanya yang dalam artian perceraian, orang tua yang bercerai akhirnya anak-anak itu kurang fokus kepada siapa mereka harus bercurhat. Nah, itu rata-rata korban broken home atau korban sosial ekonomi juga jadi termasuk mungkin juga berarti ya Bu ya, ini menjadi gambaran bahwa norma-norma yang dulu dipegang kuat di masyarakat mulai luntur, mulai berkurang. Dulu kan ya, benar cewek diapeli cowok itu sudah merupakan orang tua heboh itu sudah kan. Sekarang jangankan diapeli di bawah sudah orang tua tidak cari. Jadi kembali lagi Mas Wit, itu kembali ke faktor orang tua, ke faktor keluarga. Keluarga paling besar. Ya, faktor keluarga dan faktor penunjang lainnya. Apalagi anak-anak sekarang ini ya, maaf aja
kita tidak menutup kemungkinan ada anak-anak remaja yang tadi bilang sudah mulai itu lagi faktor media sosial. Mereka ingin mendapatkan gadget, ingin mendapatkan fasilitasnya untuk dirinya. Jadi mereka sudah martabatnya yaitu dengan menjual diri, maaf dan sebagainya. Nah itu di Nunukan itu sudah mulai terlihat. Sudah mulai ada. Sudah ada sebenarnya. Cuma kita belum bisa membuktikan dengan fakta. Nah pernah anak-anak kejadian pernah kejadian sekali. Kerjasama waktu itu kami kan sudah bekerjasama dengan unit PPA yang ada di kepolisian di situ ada untuk perlindungan perempuan anak-anak unit PPA itu. Jadi pernah kejadian anak-anak ini dipublis sama teman-temannya, kakak kelasnya untuk kayak ini diperjualkan gitu. Nah, si anak ini kan mungkin mau aja demi mendapatkan HP dan sebagainya. Itu pernah terjadi ketangkap, pernah kejadian dinunukan seperti itu. Nah itu jadi ada faktor-faktor memang ya mungkin yang ini juga karena media sosial, perlakuan dia terhadap teman-temannya ingin memiliki sesuatu, bahkan ada informasi sama, kan, ada informasi yang kami lihat juga di wilayah-wilayah 3 seperti itu di blok perusahaan dan sebagainya. Nah tapi kan itu belum kita buktikan, bisa membuktikan, tapi ada informasi para pendidik yang memberikan informasi seperti itu. Nah ini kan sebenarnya kelalaian dari orang tua ya, orang tua kemana anak itu malam hari harus pergi, kemana anaknya pergi kan dicari apa tidak. Nah ini pola asuh seperti ini yang banyak sekali yang tidak dipahami oleh orang tua. Yang mulai hilang masyarakat kita. Rasa malu, apalagi yang perempuan juga rasa malunya itu mulai hilang. Kalau anak yang sudah seperti ini sudah kawinkan aja, tapi dia tidak tahu nanti kalau mengawinkan anak juga menjadi beban lagi di kemudian hari seperti itu. Bu, ada enggak pernikahan dini karena tanda petik faktor paksaan orang tua? Ada. Sebetulnya itu mungkin kadang kan ada sebagian masyarakat yang masih paradigmanya lama. Betul. Jadi dijodohkan walaupun belum usianya memenuhi syarat, dipaksa untuk menikah. Banyak yang terjadi seperti itu. Masih ada yang terjadi. Bukan juga banyak, masih ada yang terjadi. Jadi kalau kita melihat secara kasat mata, ada memang pernikahan itu karena orang tua. Orang tua itu mungkin menginginkan karena itu kan rata-rata kan kalau kita bahasa di sini terkenal dengan uang panai ya, panaiknya naiknya besar. Nah ini anak belum matang untuk dinikahkan. Nah anak ini nurut aja, pada ingin berontak. Jadi kemarin sempat ada 2 kasus seperti itu yang baru-baru ini terjadi. Anak itu belum tidak mau dinikahkan. Kalau dulu kan dia hanya minta rekomendasi ya, kalau untuk belum usia di bawah umur, di bawah usia pernikahan, dulu hanya minta dispensasi ke pengadilan agama. Nah, pengadilan agama juga memberikan wejangan, resikonya menikah seperti ini. Tapi kan mau tidak mau karena ada bahasan kami sudah menerima uang panai, sudah persiapan undangan dan sebagainya. Nah, akhirnya dinikahkan, tapi dengan catatan biasanya kalau belum berumur 17 tahun tidak diberikan kartu nikahnya. Nah tapi sekarang dengan adanya kerjasama karena perlindungan anak, perkawinan di bawah usia anak meningkat, kita bekerjasama dengan Kementerian Agama, bekerjasama dengan Pengadilan Agama. Jadi salah satu syaratnya itu harus ada psikolog dulu. Psikolog ini yang mana bertugas untuk memberikan informasi layak atau tidak anak ini boleh menikah. Nah jadi akhirnya seperti itu, akhirnya KUA menyuruh dulu ke pemberdayaan perempuan untuk diberikan. Jadi kami buat catatan anak ini sebaiknya belum gini, dipanggillah kedua orang tuanya, siapa yang keinginan, siapa yang menginginkan dan sebagainya. Nah ditemukan kemarin itu ada 2 anak akhirnya tidak jadi menikah. Anak itu kesenangan, anak itu kesenangan. Saya belum mau menikah, dia bilang saya masih mau sekolah. Nah akhirnya orang tuanya tidak bisa berbuat apa karena ada ancaman dengan undang-undang perlindungan anak tadi. Nah akhirnya dia tidak jadi menikah. Tapi ada juga orang anak yang memang sudah ngebet nikah karena faktornya hamil, sudah bosan sekolah. Akhirnya ya ini kalau kita melihat ya semua itu rezeki kan di tangan Allah ya, kita tidak bisa juga. Tapi kalau kita melihat dari sisi produktivitas kesehatannya, dia belum memenuhi syarat, banyaknya kasus meninggal orang ibu karena melahirkan, risiko melahirkan dan sebagainya. Apalagi sekarang ada stunting ya, yang dikatakan ini Nunukan terdapat 1 juga stunting, resikonya seperti itu. Pernikahan dini paling kalau kita lihat wilayah ya, per wilayah paling besar di mana Bu? Nunukan. Wilayah 3, wilayah 2 itu tidak terdeteksi sebenarnya. Tidak terdeteksi. Nah di situ juga ada pernikahan di bawah usia karena faktor dengan ini adat.
Gitu tadi ya. Kita masih meneliti dan minta juga kemarin ada pelatihan meneliti untuk provinsi di provinsi sebagai apa sih perannya. Di situ ada budaya adat dan di situ ada mereka boleh pacaran, tapi sudah kebobolan hamil. Nah itu lagi. Makanya tingginya kasus ibu melahirkan di bawah usia muda itu di dinas kesehatan banyak itu. Jadi itu juga, jadi ada faktor-faktor. Tapi kalau kita secara deteksi dari permintaan dispensasi ke pengadilan agama melalui dinas DS P3A saat ini, itu faktornya itu tadi karena setahun sampai berapa angkanya, Bu? Setahun itu kalau saat ini kami sudah ada sekitar 10. Oh. Jadi kemarin ada memang data, saya tidak bawa datanya, memang sudah tinggi juga, termasuk tinggi. 42 di tahun kemarin itu. Tinggi memang. Ya. Sekali, ya. Jadi memang ada sekolah-sekolah di masa pandemi ini tidak tahu kemana muridku ini. Totalnya sudah menikah. Nah seperti itu. Kalau dihitung-hitung kan selama pandemi itu kan lebih baik dikumpul keluarga, tidak ketemu pacarnya, tapi ketemu sekali langsung dar gitu kan. Ya seperti itulah. Itulah agak juga ya kalau dinunukan ternyata masih ada Siti Nurbaya. Ada Siti Nurbaya, ada yang masih menginginkannya itu lagi masih. Orang tua ya. Ya makanya kita menjadi pemahaman harus dipahami orang tua bahwa setiap anak punya hak. Iya, punya hak. Seperti itu. Oke. Terus Bu terkait dengan konseling. Iya. Konseling tidak hanya melayani KDRT ya. Iya, tidak. Gitu. Keluarga semua. Selama ini yang mengadu konseling apa? Ya. Yang masyarakat yang datang ke konseling itu rata-rata keluhannya apa? Ya, jadi masyarakat itu yang keluhannya kebanyakan masalah pola asuh anak. Pola asuh anak pertama, terus masalah KDRT juga ada, terus masalah ekonomi juga ada. Jadi kebanyakan yang ada juga bapak-bapak yang diminta di konseling ada juga. Ada. Jadi kita melalui Papa Kue tadi ke Mbak Tata selaku psikolog klinisnya mengadakan konseling. Mengadakan konseling itu memang kita rahasia, kami juga tidak tahu siapa-siapa orang. Kami tanya jumlahnya dengan permasalahan. Ya selama ini ya faktor-faktor tadi ada yang masalah keluarga, masalah anak remajanya, masalah pokoknya ada yang masalah pribadi juga. Ada enggak Bu masalah orang tua ribut sama anaknya? Ada. Kayak di TV-TV kan orang tua digugat, itu ada enggak? Oh enggak, kalau yang digugat tidak ada. Tidak ada yang digugat, cuma ada orang tua yang saat ini prihatin dengan kasus perubahan sikap anak yang tadinya seorang laki-laki kok kepingin jadi perempuan. Apa itu namanya? Iya, kayaknya seperti transgender itu. Transgender seperti itu. Nah, kasus-kasus itu kan mungkin ada juga terlihat di Nunukan ini, ada juga sudah mulai melapor seperti itu, pengaruh-pengaruh seperti itu. Ya itu faktor-faktor tadi itu. Karena orang tua tidak mampu, ini anak kepingin hidupnya lebih. Dan itu bagus sebetulnya kalau mereka mau mengadukan. Ada orang tua yang seperti itu sudah melihat pola asuh anaknya, ada kelainan pada anak-anaknya, mereka mengadukan. Jadi kami rahasiakan kalau ada konseling seperti itu. Jadi kayak saya hanya tanya berapa sudah Mbak Tata yang konseling, ada sekitar 30 nih Bu, ada yang masuk. Nah, cuma jadwalnya ditentukan gitu. Saya pikir ini bagus Bu. Jadi masyarakat yang punya masalah terkait dengan keluarga, terkait dengan anak itu memang sebaiknya bukan mengadu lah ya. Istilahnya ada tempat untuk curhat lah. Ya betul. Daripada mereka penyalurannya salah kan? Salah mengidentifikasikan. Ini tren yang bagus sebetulnya. Saya pikir tren yang bagus. Rahasia sekali. Jadi kami tidak boleh memberikan siapa orangnya dan kami juga tidak melayani wilayah luar. Kami hanya melayani wilayah Nunukan dan itu juga mandiri juga kita membeli peralatan sendiri dari HP. Jadi kalau saya hanya memberikan uang. Datang langsung atau by phone Bu? Boleh datang langsung, kita punya shelter, punya ruang konseling. Boleh juga melalui boleh dicoba. Jadi kita boleh konseling itu melalui by phone aja. Jadi boleh juga melalui video call gitu. Tapi yang jelas kita minta KTP-nya, minta apa, takutnya kan asal-asalan mereka konseling ini. Bahkan ada tetangga juga yang minta konseling bagaimana untuk memberikan nasihat kepada tetangga ini. Kalau putus sama ceweknya boleh enggak konseling? Boleh, anak sekolah pun boleh konseling, siapapun boleh konseling. Jadi teman-teman Kopi Channel kalau mau putus boleh di Papa Kue. Cuma saya nomor teleponnya lupa, ada di Papa Kue. Jadi putus sama ceweknya, curhatnya di Papaku. Boleh, itu Bu Tata memang yang bagian itu. Oke Bu, mungkin sudah cukup banyak yang kita obrolkan. Terima kasih atas kesempatannya. Mudah-mudahan
apa yang kita obrolkan ini menjadi penambah wawasan bagi masyarakat. Betul. Baik yang punya problem atau tidak punya problem, bisa ada wadah lah sekarang. Ada saluran yang bisa untuk curhat, untuk berkeluh kesah. Mudah-mudahan ada solusi yang bisa ditemukan. Amin, mudah-mudahan. Karena untuk pelayanan intinya masyarakat, keluarga adalah pondasi dari masyarakat. Iya, betul. Kalau keluarganya bagus, masyarakatnya juga akan baik. Karena kalau keluarganya juga baik, pemerintah juga masyarakat kita akan baik. Makanya itu perlu memang kolaborasi, integrasi semua pihak yang mendukung tentang peningkatan kesejahteraan keluarga. Ya. Oke Bu, akhirnya kita akhiri, tapi sebelum berpisah kita bisa ada kenang-kenangan. Oke, terima kasih. Aduh, kami punya souvenir kaos Kopi Channel. Oh, mantap. Kita buka langsung, kita buka. Iya, ini mudah-mudahan bisa dipakai. Amin, dapat. Teman-teman, Kopi Channel. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.